Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suluh Injil, edisi 30 September 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5, dan Matius pasal 19 ayat 14. Tema renungan kita, apakah anakku berada di surga? Saudara kekasih, ini adalah pertanyaan seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kematian. Sebagai orang Kristen, ia percaya adanya surga dan ia percaya anaknya yang meninggal saat bayi berada di surga. Akan tetapi, duka hati membuatnya terus bertanya dan ingin mengklaim keyakinannya tersebut. Sebagai orang Kristen kita akan menjawab, bayi yang meninggal dan mereka yang memiliki keterbatasan intelektual pasti selamat. Jawaban ini tidak berarti bahwa bayi dan orang dengan keterbatasan intelektual adalah orang-orang yang tidak berdosa. Bukan demikian. Sesuai Alkitab, semua orang tanpa kecuali adalah orang berdosa, dan oleh karena kasih karunia Allah diselamatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan bayi? Saudara kekasih, Nabi Yeremia dipanggil dan diutus Allah untuk bernubuat kepada bangsa Yehuda. Panggilan kepada Yeremia didahului pernyataan Allah bahwa ia telah mengenal, menguduskan, dan menetapkan Yeremia menjadi nabi sebelum ia dibentuk di dalam rahim dan dilahirkan. Kita dapat membandingkannya dengan Samuel dan Yohanes Pembaptis. Allah adalah Allah bukan hanya bagi orang-orang yang mengenal Dia. Allah adalah Allah yang kekal. Sebelum seorang anak manusia berada dalam kandungan, Ia berkuasa menyelamatkan manusia sejak mereka berada di dalam kandungan. Keselamatan yang dikaruniakan Allah sama sekali tidak dapat dihalangi oleh dosa-dosa manusia, sebagaimana yang dialami oleh Yeremia, Samuel, Yohanes Pembaptis atau tokoh lainnya seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo dan Paulus. Kita bisa melihatnya dalam Galatia pasal 1 ayat 15-16. Saudara kekasih, perkataan Yesus dalam teks Matius pasal 19 ayat 14. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah, menjadi dasar keyakinan bahwa bayi dan anak-anak pasti diselamatkan. Orang yang menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya adalah orang-orang yang merasa memiliki kuasa untuk mengambil keputusan atas orang lain. Mereka memiliki motivasi dan perilaku tertentu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Secara natur, bayi dan orang-orang dengan kondisi intelektual tertentu adalah juga orang berdosa. Namun mereka belum memiliki kemampuan untuk mengaktualkan dosa dalam perbuatan. Kita bisa bandingkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 15. Kiranya topik ini menolong kita menjalani hari demi hari dengan bijaksana, seakan kita menikmati kehidupan surgawi. Hari demi hari, kita dapat menikmati kehidupan surgawi. Demikian renungan Suluh Injil bagi kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.